Mari kita sama-sama membuka di dalam firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam Tuhan kita sebelum dulu saya apa yang saya melayani di mungkin juga sekian dari perkenalan saya. Kita sudah bahwa yang kita akan sama-sama belajar adalah generasi yang berdampak adalah generasi yang mengingat Allah, membangun karakter, dan hidup dengan tujuan kekal. Di sini di ayat pertama, saudara-saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, ada kata ingatlah. Kata ingatlah ini kalau saya lihat dalam bahasa Ibrani itu yang artinya bukan hanya sekadar mengingat Tuhan di dalam kepala kita, tetapi menjadikan Tuhan pusat dari setiap keputusan, rencana, dan arah hidup. Jadi, saudara-saudara yang saya kasihi, poin pertama yang saya ingin jelaskan lewat firman Tuhan ini adalah generasi yang berdampak adalah hidup dengan kesadaran akan Allah. Sebab banyak anak muda sekarang ini, ya, apalagi di zaman yang sangat modern ini, di zaman yang terus mengalami perkembangan, banyak anak muda yang ingin dikenal, banyak anak muda yang ingin ditampil untuk dapat dilihat dan sebagainya, tetapi dia lupa untuk mengenal Tuhan. Sebenarnya keinginannya, motivasi itu tidak menjadi salah juga, tetapi harus berlandaskan bahwa yang pertama-pertama yang diawali awalnya itu harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu, pengkhotbah di ayat 12 ayat 1, dia mengingatkan bahwa kesadaran akan Allah adalah fondasi utama kehidupan yang bermakna, apalagi untuk anak-anak pemuda saat ini. Mengapa ini menjadi penting? Karena dunia mengajarkan kita, ya, dunia yang sekarang ini mau tidak mau, ya, mengajarkan kita untuk hidup tanpa batas. Dan dunia ini semakin upgrade makin hari dan semakin makin tidak terbatas, ya, perkembangannya. Tetapi di dalam Allah, ya, di dalam Allah kita dipanggil untuk hidup dengan satu tujuan. Tetapi di dalam Allah kita dipanggil untuk satu arah. Karena mengingat Allah berarti menjadikan Dia prioritas dalam segala hal, baik itu dalam studi kita, pekerjaan, pelayanan, pergaulan, bahkan di dalam media sosial. Mengapa? Supaya ketika kita ambil di dalam studi kita ambil di dalam pelayanan kita, ketika kita mengingat Allah, kita punya arah, kita punya tujuan yang jelas. Kalau kita tidak mengingat Allah, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, ketika ambil studi pun kita tidak tahu untuk apa. Kita tidak mengerti kenapa kita harus mengambil ini semua. Dan seandainya pun juga kita hidup di dalam melayani Tuhan, kita tidak mengerti esensi melayani itu seperti apa. Manfaat pelayanan itu seperti apa.
Karena kita tidak ada dalam hidup dalam Tuhan. Sebab banyak sekarang anak muda yang tidak berdampak, yang tidak menjadi garam dan terang, walaupun dia sendiri melayani Tuhan, walaupun mungkin saja dia mengambil studi di dalam sekolah Alkitab, teologi, dia banyak belajar hal tentang Tuhan. Tetapi ketika dia tidak ada dalam Tuhan, ketika dia tidak ada dalam mengingat selalu akan Tuhan, dia tidak akan mengerti semuanya itu diambil untuk apa. Mungkin saja dia hanya untuk apa? Untuk dikenal, mungkin saja supaya dia dianggap supaya prestasinya luar biasa. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, ketika kita ada dalam Tuhan, kita punya arah yang dan tujuan yang jelas. Dan semuanya itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita kaitkan di dalam Amsal 3 ayat 6, kita sama-sama buka dalam Amsal 3 ayat 6. Di sini dikatakan firman Tuhan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi, generasi yang mengingat Allah tidak akan hidup asal-asalan. Ya, tidak akan hidup sembarangan saja, tidak akan hidup semau-maunya saja, atau tidak akan hidup berdasarkan pikiran-pikirannya saja. Tetapi mereka sadar bahwa setiap keputusan harus membawa kemuliaan bagi penciptanya. Nah, inilah kenapa sangat pentinglah mengapa kita harus mengakui dia di dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan kita, dalam setiap rencana kita, dalam setiap tujuan kita. Supaya apa? Supaya kita punya rencana, tujuan kita itu dengan sangat jelas, yaitu untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak hanya asal-asalan, kita tidak mengerti begitu saja, tetapi ketika dalam Allah kita tahu persis, kita tahu persis kenapa ini harus diambil. Dan pada akhirnya hidup kita menjadi berdampak. Pada akhirnya hidup kita menjadi garam dan terang. Pada akhirnya hidup kita, orang akan merasakan bahwa ada satu yang biasa dalam hidup kita. Makanya kita harus selalu sungguh-sungguh di dalam hidup. Sudah otomatis bahwa ketika di dalam Tuhan, bukan hanya sekadar separuh-separuh ikut Tuhan, bukan hanya sekadar setengah-setengah Tuhan, ada di dalam totalitas di dalam Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang membawa kita ke arah yang jelas, Tuhan sendiri yang membawa tujuan kita kepada tujuan yang jelas. Kita tahu bahwa ada suatu benda namanya kompas. Kompas itu yang selalu menunjukkan arah, di mana ketika ada orang yang mau mendapatkan tujuan tepat, Begitupun juga hidup anak muda yang mengingat Tuhan akan selalu memilih yang benar di tengah dunia gelombang selalu mengombang-ambingkan kita. Akhirnya kita bingung mau bagaimana. Tetapi ketika di dalam Tuhan, anak muda selalu diarahkan oleh Tuhan bagaimana cara dia harus untuk hidup ke depannya. Lalu yang kedua, yang sama-sama yang kita belajar adalah generasi yang berdampak, memanfaatkan masa mudanya untuk bertumbuh. Penulis pengkhotbah menyadari bahwa masa muda adalah waktu yang singkat dan penuh peluang. Sayangnya di zaman sekarang banyak anak pemuda menunda hal-hal rohani dengan alasan nanti saja kalau sudah tua. Padahal justru masa muda adalah masa penanaman karakter dan iman. Apa yang kita tabur sekarang akan menentukan seperti kita di masa yang akan depan. Jadi kita di masa muda sekarang ini
harus pakai sebaik-baik mungkin untuk mengenal Tuhan. Karena kebiasaannya minta maaf ketika kita tua, semakin kita tua akan semakin yang tertanam dalam pikiran kita itu adalah keinginan diri kita sendiri, keegoisan kita sendiri, yang pada akhirnya kita ketika firman Tuhan datang, kemungkinan saja bahwa firman Tuhan itu tidak langsung mengubahkan karena sudah ada keegoisan kita di dalam diri kita. Makanya dari masa muda kita seharusnya penanaman karakter itu sudah menjadi hal yang paling dasar, hal yang benar berada dalam diri kita, sehingga nanti ke depannya ketika kita sudah masa tua, kita akan makin mengenal Tuhan. Karena ini biasanya bukan selalu benar juga, tapi biasanya ketika masa tua, ya otak kita atau pikiran kita bisa makin melambat, bisa makin lambat untuk mendengarkan sesuatu. Makanya supaya memori itu di dalam Tuhan tetap kuat, maka kita harus belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayat 9 mengatakan begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan lakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Jadi generasi yang berdampak adalah mereka yang menggunakan masa muda untuk satu, belajar firman Tuhan. Yang kedua, melayani dengan setia. Yang ketiga, menjaga kekudusan. Dan yang terakhir adalah membangun disiplin rohani. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh generasi yang akan sekarang ini. Sayangnya generasi yang akan sekarang ini mereka punya motivasi ingin berhasil, mereka ingin motivasi ingin sukses, tapi lupa bahwa ada hal yang paling utama, yang paling mendasar dalam kehidupan mereka adalah mereka harus mengawalinya pada takut akan Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang ini yang menjadi masalah besar bagi anak pemuda sekarang. Mereka motivasinya bergebu-gebu tapi melupakan Tuhan. Sedangkan yang membuat mereka berhasil adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang harus jangan lupa bahwa kepada anak-anak pemuda, apalagi kita sekarang yang hidup di dalam sekolah Alkitab. Nah, ini yang harus jangan lupa, karena kalau kita mau bahwa kita punya pelayanan yang benar-benar berdampak, benar-benar disertai oleh Tuhan, benar-benar orang-orang bisa merasakan pelayanan kita datang dari Tuhan, maka kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Maka kita harus selalu ada dalam sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau tidak akan berbahaya, saudara-saudara semua. Karena ketika dunia ini yang terus semakin berubah, pasti ada banyak godaan-godaan. Untuk itu bahwa kita harus sangat serius. Ketika seseorang di dalam Mazmur 1:3 1:3 dulu gini, seperti pohon yang ditanam dekat aliran air, akan selalu berbuah. Berarti bahwa ketika seorang pemuda dekat kepada firman Tuhan, maka dia akan selalu bertumbuh, dan pastinya dia akan dimanapun dia akan berada, dia akan berdampak bagi siapapun. Terus poin ketiga yang terakhir adalah generasi yang berdampak adalah mempunyai hidup dengan tujuan yang kekal. Penulis menggambarkan masa tua sebagai waktu ketika kuat berkurang dan kesehatan menurun. Dengan kata lain, gunakan masa mudamu untuk hal-hal yang bernilai kekal, bukan untuk sementara. Banyak orang muda mengajar hal yang akan pudar, contohnya popularitas uang atau pengakuan manusia. Tetapi generasi yang berdampak tahu bahwa tujuan hidup sejatinya adalah memuliakan Allah dan melayani sesama. Kalau kita kaitkan dalam Matius 6:33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jadi ciri-ciri hidup dengan tujuan kekal adalah, pertama, yang kita harus ketahui dalam diri kita adalah menjadikan misi Allah sebagai arah hidup. Yang kedua, menggunakan talenta semua yang ada dalam diri kita untuk melayani. Yang ketiga, kalau kita tahu hidup ini dengan tujuan kekal,
kita harus meninggalkan warisan rohani yang memberkati generasi berikutnya. Itulah hidup yang bernilai kekal seperti itu. Jadi saya memberikan ilustrasi yang terakhir bagi saya. Kita coba lihat sebuah lilin kecil di ruangan gelap, ya. Meski dia kecil, tapi ia mengubah suasana dan situasi. Demikian juga anak muda yang hidup untuk Kristus. Meski di satu orang bisa membawa perubahan yang besar. Nah, jadi anak-anak kita sekarang yang masih muda ini jangan pernah takut jangan pernah merasa bahwa kita masih muda, jangan pernah merasa kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi kalau kita punya hidup dengan tujuan yang kekal, tujuan yang berdampak pada kekekalan, maka pasti pelayanan kita adalah pelayanan yang sangat luar biasa, yang pelayanan kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi itulah ketiga poin yang saya sampaikan. Biarlah ini menjadi bahan merenungan dan jadi bahan yang sungguh-sungguh untuk kita selalu ingat, dan akhirnya kita menjadi dampak bagi siapapun. Amin. Itu firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada